Ini sudah terlihat, Pak. Ya, ini Tinggi sekedar Pak. mengulang lagi gitu, tapi supaya kita menggali lagi ilmu-ilmu yang kemarin, jadi sedikit mempelajari lagi. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kedokteran maupun kesehatan tuh selalu naik gitu, selalu meningkat. Salah satunya adalah riset tentang penyakit menular. Nah, penyakit menular ini jangan ditinggalkan gitu. Karena kemarin sempat ya negara-negara di Eropa itu memang penelitiannya kalau kita baca di jurnal-jurnal kayak Scopus, Sandy kayak atau Quest, mereka lagi ke penyakit-penyakit tidak menular seperti kanker, terus juga penyakit kardiovaskular dan sebagainya. Jadi diakui memang kedokteran-kedokteran di Eropa atau dia ahli di penyakit uh, tidak menular. Jadi kalau operasi otak pun dia ahli itu, memindah jantung, mengeluarkan jantung dari satu orang ke orang lain itu sangat mudah bagi mereka. Atau mengangkat otak, namanya kayak bahasa kita itu kayak memotong otak, terus mentransplantasasi otak, mereka juga ahli gitu, sampai sebagainya, pokoknya sangat ahli. Tapi ternyata ada suatu pandemi, yaitu penyakit menular, dan setelah itu masuk, memang akhirnya kedokteran dan kesehatan, khususnya di negara Eropa yang dimana sangat terkenal dengan keahlian kedokterannya itu sangat hancur gitu. Seperti kita ketahui, Amerika Serikat terkenal dengan CDC-nya, dengan Harvard-nya ya, yang memang universitasnya yang memang ahli kedokteran itu sangat terkenal dengan spesialis-spesialis subspesialisnya gitu. Kemudian juga Inggris yang terkenal dengan Oxford-nya kan, Universitas Oxford gitu, dengan kedokterannya juga sangat terkenal dengan ahli spesialisnya. Tapi kedua negara yang sangat maju di bidang kedokteran itu akhirnya memang hancur akibat penyakit menular. Gitu. Bahkan di Amerika Serikat tersebut akhirnya jadi negara nomor satu di dunia yang memang paling banyak kasus dan paling banyak kematian. Nah, jadi eh, bahasa kitanya adalah penyakit menular ini jangan dianggap remeh, jangan ditinggalkan, walaupun mungkin kasusnya sekarang mulai menurun, misalnya, oh ini penyakit diare menurun, terus difteri menurun, ataupun apapun menurun, tapi ingat, itu bisa berpotensi untuk terjadinya wabah atau KLB, karena memang penyakit menular ini sangat berbahaya dibandingkan penyakit tidak menular. Ini ada 3 kelompok, kalau kita mengelompokkan penyakit menular. Yang pertama adalah penyakit yang sangat berbahaya karena angka kematian cukup tinggi, jadi CFR-nya itu tinggi. Gitu. Nah, contohnya seperti apa? Seperti SARS hampir 80%. Jadi dari 10 orang, 8 meninggal, 2 yang hidup. Kemudian Ebola juga sama, MERS juga sama. Uh, kemudian apa ya bahasa kita itu? Uh, TB, TB juga kalau lambat itu juga CFR-nya tinggi, DBD juga, malaria juga. Jadi memang itu kelompok-kelompok penyakit yang sangat berbahaya karena memang angka kematian itu sangat tinggi. Nah, jadi itu yang membuat penyakit menular itu sangat berbahaya. Nah, tapi kenapa SARS sama MERS itu jadi KLB dunia? Karena memang karena kematiannya tadi, gitu. Jadi kelebihan yang penyakit yang kematiannya tinggi adalah dia sangat susah untuk jadi KLB. Kenapa sangat susah? Karena kalau sudah kena, tidak lama mati gitu. Jadi tidak sempat dia berlari-lari, berjalan-jalan untuk menularkan ke orang lain gitu. Jarang sekali. Biasanya adalah fase penularan malah terjadi sebelum dia sakit gitu ya, sebelum dia parah. Jadi dia waktu baru terpapar, nanti mungkin perlu 1-2 hari baru muncul gejala, nanti mungkin 1-2 hari itu dia menularkan. Tapi namanya juga sangat pendek, fase penularannya itu jadi akhirnya memang angka yang tertularkan itu sangat sedikit seperti SARS sama MERS itu angkanya sangat kecil yang tertularnya walaupun kematiannya tinggi ya. Kemudian kelompok kedua adalah penyakit menular yang dapat menimbulkan cacat ataupun kematian, tapi akibatnya itu lebih ringan dari yang pertama. Bahkan mungkin ada penyakit menular yang tidak ada mati tapi cacat semua. Nah, itu
tapi sangat berbahaya juga. Contohnya seperti apa yang cacat semua? Polio. Kita tidak pernah ada mendengar namanya orang mati karena polio, tidak. Tapi kalau Anda membuka di internet, membuka di jurnal, maka semua yang kena polio pasti cacat, pasti. Gitu. Bukan tidak. Kemudian rubella. Rubella kan itu pasti cacat anaknya gitu. Jadi anaknya akan mengalami gangguan kognitif, ya, juga bisa buta matanya, ataupun mengalami kayak sindrom apa yang memang kayak agak idiot atau sebagainya, itu memang karena rubella, virus rubella. Jadi itu. Kemudian kalau yang biasa yang akibat nyamuk yang cacat adalah filariasis atau elephantiasis. Jadi filariasis itu kan membuat tangan sama kaki kita itu membengkak seperti gajah. Nah itu tidak bisa dikecilkan, walaupun misalnya Anda dioperasi juga tidak bisa. Jadi itu akibatnya menyebabkan cacat seumur hidup sampai dia meninggal. Itu adalah contoh penyakit menular yang menyebabkan cacat. Kalau yang kematian juga ada, tapi dia tidak separah dari yang pertama. Contohnya apa sih? CFR-nya yang setengah-setengah, contohnya kayak cacar, campak, kemudian HIV itu padahal semuanya mati, tapi lama gitu. Sampai 5 atau 6 tahun, tapi semuanya mati gitu. Maksudnya tuh mati dengan tidak normal kalau HIV. Masih tidak normal tuh dia pasti menderita penyakit yang banyak. Nah, orang dengan HIV AIDS. Tetapi tidak secepat kayak COVID ataupun tidak secepat kayak penyakit-penyakit yang lain. Dia agak lama sampai 6, 5 tahun, sampai berapa tahun. Tapi dia lebih pendek umurnya dibandingkan orang yang tidak menderita HIV. Kalau tidak menderita HIV sampai 60, 50, paling cepat 50 misalnya mati, biasanya 60 ke atas baru meninggal. Kalau kena HIV itu biasanya 40, 45, sampai 50-an itu sudah meninggal karena memang infeksi oportunisnya atau infeksi penyertanya itu yang tambah parah. Jadi pernah di puskesmas istri bapak atau ada penderita HIV, dia datang dengan keluhan TB, jadi dia menderita TB, menderita diare, terus juga tubuhnya sangat kurus, gizi buruk, karena memang nol kan, kekebalan itu nol gitu. Jadi semua kena bersin sedikit kena sakit, kena apa sedikit sakit gitu, karena memang tidak ada kekebalan. Jadi sangat kurus sekali gitu. Yang lebih bahayanya adalah obat TB nggak mempan karena memang tidak ada kekebalan. Jadi bedanya adalah kalau kita penderita TB biasa tanpa HIV itu bisa diobati dengan minum obat yang sampai 6 bulan. Tapi kalau penderita TB dengan HIV itu tidak bisa diobati karena memang tidak ada kekebalan. Jadi apa sih, antibiotik nggak ada fungsinya karena kekebalan sendiri nggak ada. Itu kelompok yang kedua. Kemudian kelompok ketiga adalah penyakit menular yang jarang menimbulkan kematian dan cacat, jarang, tapi dapat mewabah dan menimbulkan kerugian materi. Nah itu contohnya yang kita hadapi sekarang gitu. Memang sih kematiannya 5%. Kematiannya cuma 5, paling besar 5% gitu. Sisanya adalah sorry, ada iklan gitu. Bye bye, hati-hati ya. Dadah. Sorry ya, ada iklan sedikit gitu. Jadi ini penyakitnya memang mungkin meninggalnya dari yang sekian banyak yang kena mungkin sedikit yang meninggal gitu. Kemudian juga cacatnya juga tidak ada. Kalau misalnya cacat mungkin ya tidak terlalu permanen. Tapi dia cepat menularnya, cepat menyebarnya sehingga memang menimbulkan kerugian secara materi. Nah ini contohnya kita hadapi sekarang yaitu COVID-19. Jadi ini ada tiga kelompok utama ya, penyakit menular yang memang sangat berbahaya yang biasanya digarisbawahi oleh Kemenkes, dan itu masuk surveillance. Padahal masih banyak penyakit menular yang lain, tapi biasanya kayak skabies ya, skabies, kemudian penyakit-penyakit lain. Kalau skabies itu karena kutu dan tungau kan, kemudian juga penyakit-penyakit yang lain, tapi dia tidak menimbulkan kematian, tidak menimbulkan kecacatan, juga tidak merugikan secara materi. Itu biasanya akhirnya jadi penyakit ya tidak diperhatikan sih, kalau bahasa kita itu tidak
diperhatikan oleh Kementerian Kesehatan. Contoh bukti tidak diperhatikannya adalah uh, program surveillance-nya nggak ada di puskesmas, kemudian juga obatnya juga kadang-kadang tidak ada, jarang ada gitu di puskesmas, dan juga memang kemampuan tenaga kesehatannya pun untuk memeriksa karena tidak ada panduannya kan akhirnya juga sangat kurang untuk penyakit-penyakit yang memang tidak termasuk 3 golongan ini. Jadi yang 3 golongan ini diutamakan oleh Kementerian Kesehatan untuk ditanggulangi. Nah, COVID, untuk COVID sendiri dia khas ya. Dia mungkin masuk golongan 3, tapi dia tuh super spreader. Jadi COVID itu punya banyak nama, punya banyak alias. Yang pertama adalah super spreader, ini sangat cepat menular. Dengan kontak 10-15 menit sudah tertular dibandingkan dengan penyakit-penyakit menular yang lainnya yang harus kontak sampai berkali-kali, berjam-jam, kadang-kadang berhari-hari atau berbulan-bulan baru bisa kena. Sama kayak filariasis tuh harus 1000 kali digigit nyamuk, baru kena kaki gajah gitu. Harus 1000 kali gigitan dulu. Itu filariasis. Terus TBC itu nggak mungkin sih Anda kena satu kali ketemu dengan penderita TB langsung kena, jarang. Makanya kan kenapa dokter berani nggak pakai masker waktu memeriksa penderita TB, karena dia tahu bahwa memang harus banyak sekali kontak baru bisa kena TB. Nah, gitu. Jadi memang harus berkali-kali kontak. Tapi COVID dia khas super spreader. 10 menit, 15 menit sudah kena. Nah, itu yang sangat berbahayanya. Kemudian yang kedua, bahasa lain dari COVID adalah dia the great imitator. Nah, the great imitator ya, mungkin kalian sering mendengar istilah lain dari para peneliti. Artinya dia bisa mengimitasi gejala-gejala penyakit yang diderita oleh si pasien COVID. Jadi misalnya kalau saya ada hipertensi, kena COVID, hipertensi saya tidak terkendali gitu. Jadi seakan-akan saya itu matikan hipertensi, padahal penyebabnya adalah COVID-nya tadi. COVID tadi menyebabkan gangguan fisiologis dalam tubuh sehingga obat itu tidak bisa kontak dengan tubuh. Jadi obat hipertensi itu nggak ada gunanya. Akhirnya tidak terkendali, kena jantung, kena stroke, mati mendadak gitu. Setelah di swab positif COVID, lalu dikira orang mempositifkan orang jantung, padahal tidak, memang karena itu. Nah, juga. Jadi memang itulah khasnya dari penyakit itu ya. Jadi the great imitator dan super spreader akhirnya jadi masalah bagi kita sampai sekarang gitu. Bahkan ada perawat PTT di puskesmas Bapak, mungkin sudah Bapak jelaskan dulu, dia menderita anemia. Jadi kan karena cewek ya, jadi sering anemia kadang-kadang. Cuma ya anemia normal gitu, nggak sampai parah. Tapi dia kena COVID, infeksi COVID, dirawat di Ansari Saleh, ternyata kadar HB-nya itu sampai 4. Bayangkan kadar HB 4 gitu, normal aja kan biasanya kan 11 ya. 11 tuh normal, ini sampai 4. Jadi kayak orang kena kecelakaan terus berdarah-darah gitu. Jadi harus transfusi terus dia setiap hari sampai dia normal. Akhirnya dia bisa sembuh, bisa selamat dari kematian, tapi lumayan akhirnya harus transfusi tiap hari. Karena memang COVID-nya menyebabkan anemia tambah parah, sampai 4 ada HB-nya. Jadi kalau lambat memang meninggal. Jadi bayangkan itulah yang bahayanya dari COVID-19 gitu. Jadi kalau kalian merasa diri kalian sehat-sehat aja, tapi hati-hati gitu. Kalau misalnya ada penyakit-penyakit yang memang kita anggap remeh, kalau kena COVID akan jadi tidak terkendali, akan jadi merajalela bahasa kita ya. Jadi kalian akan berbahaya gitu. Nah itulah jadi yang menyebabkan kita kayak gambling akhirnya menghadapi COVID-19. Jadi takut, antara takut dan harap, kalau dibuka bagaimana, kalau ditutup bagaimana, itu jadi takutnya di situ. Ini peristiwa terjadi penyakit, jadi ada namanya agen atau penyebab, kemudian ada akibat yaitu sakit. Nah, agen masuk ke akibat ini dipengaruhi oleh faktor risiko. Jadi nanti ada namanya faktor risiko. Jadi tidak mungkin misalnya agen itu tiba-tiba bahasa kita itu kujuk-kujuk langsung tiba-tiba kena ke manusia, tidak mungkin. Nah inilah kita pelajari oleh epidemiologi penyakit menular. Jadi kita lebih fokus mencari faktor risikonya. Kenapa faktor risikonya? Kenapa ada ke agennya saja? Karena kalau ke agennya kita bisa memusnahkan. Contoh kayak kita ini kan COVID-19 karena virus ya kan, virus coronanya.
kita tidak bisa mencari cara bagaimana menghilangkan corona di muka bumi gitu. Walaupun mungkin menghilangkannya dengan disinfektan bisa, dengan sabun cuci tangan bisa mati gitu. Tapi menghilangkan dari Indonesia itu sangat susah. Sama kayak TB paru, Mycobacterium tuberculosa. Itu kan mudah mematikannya, cukup dengan sinar ultraviolet, kemudian pakai disinfektan juga sama, dia akan mati. Tapi kenapa TB masih mewabah di Indonesia? Yaitu karena itu memang alamiah, virusnya itu tidak, bakterinya itu tidak akan bisa musnah di Indonesia selama memang penanggulangannya tidak efektif, tidak benar-benar kuat gitu. Nah, jadi yang kita pelajari adalah ini. Kenapa faktor risiko? Karena dia akan memutus panah ini. Nah, jadi ini kan panah kenapa putus-putus dari sebab jadi ke akibat karena dia bisa pindah, bisa tidak. Nah, bisa pindahnya kalau faktor risikonya terpenuhi. Nah, contoh kayak COVID kan virus bisa masuk ke tubuh manusia kalau kita tidak pakai masker, tidak jaga jarak, kemudian tidak cuci tangan dengan benar, tidak pakai kacamata atau face shield, maka panahnya ini akan lurus dan akan masuk ke tubuh kita gitu. Tapi kalau kita melaksanakan protokol yang mencegah faktor risiko, maka dia akan jadi tanda silang gitu. Jadi dari sebab ke akibat itu akan terjadi tanda silang, tidak akan bisa masuk. Nah, itulah kita pelajari di epidemiologi. So, jadi kita mempelajarinya harapannya supaya bisa mencegah dari sebab atau agen termasuk ke akibat. Sama kayak DBD. Kita tidak mungkin bisa mematikan virus dengue-nya ataupun mematikan, memusnahkan secara massal nyamuk Aedes-nya. Tidak mungkin. Sangat susah kita memusnahkan secara massal gitu. Tapi bagaimana caranya supaya nanti si virus dengue maupun si vektornya Aedes aegypti tidak sampai kena ke manusia. Nah, itulah kita cari. Nah, itulah faktor risiko. Nah, hal inilah nanti yang akan kita pelajari di epidemiologi penyakit tidak menular. Harapannya adalah kita bisa mencegah ke akibat. Nah, di sini. Nah, faktor risiko, tadi saya sebutkan faktor risiko. Faktor risiko itu bahasa lainnya adalah, kalau bahasa kami EPM adalah penelitian yang berkaitan erat dengan konsep epidemiologi untuk penyakit menular. Jadi maksudnya itu adalah hasil penelitian ya, kalau demi bahasa kami, yang sangat berkaitan atau berhubungan erat dengan epidemiologi penyakit menular. Jadi bahasa sederhananya nih mungkin Bapak bahasakan adalah sebuah faktor hasil penelitian yang mana itu terbukti secara riset berhubungan erat dengan kejadian dari penyakit menular. Nah, itu arti dari faktor risikonya. Jadi kalau dia berkaitan dengan erat berdasarkan hasil riset, itu adalah faktor risiko. Kalau tanpa hasil riset kita menyatakan, oh ini berhubungan, tanpa ada hasil, tanpa ada bukti, tanpa ada keabsahan, bisa kita nyatakan sebagai faktor risiko. Nah, itu ya makna dari faktor risiko. Ini juga sama. Faktor risiko tadi bisa juga, intinya faktor risiko tadi bisa berupa karakteristik. Jadi dari hasil penelitian tadi bisa berupa karakteristik individu. Contohnya kayak pendidikan, pengetahuan, kemudian ekonomi, dan sebagainya, itu bisa sebagai jadi faktor risiko. Kemudian tanda dan gejala. Nah, tanda dan gejala kenapa Pak bisa jadi faktor risiko dari penyakit? Karena apa ya bahasa kami itu ya, tanda dan gejala itu bahasa kita itu apa ya, kemarin terlupa. Jadi kalau misalnya kalian memiliki tanda dan gejala misalnya anemia ya, anemia itu adalah tanda gejala dari kanker darah gitu. Jadi anemia yang kronis itu tanda gejala kanker darah. Nah, kenapa dinyatakan sebagai faktor risiko penyakit? Karena tanda gejala itu adalah penyebab dari penyakit. Walaupun dia tanda gejala. Contohnya kayak anemia kronis tadi. Ya, anemia kronis itu anemia yang terus-menerus. Itu akan menyebabkan kadar Hb itu di bawah normal. Yang tidak diatasi secara benar. Jadi ada yang mengatakan memang kanker darah itu disebabkan karena anemia yang tidak teratasi secara baik. Jadi misalnya kalau kalian menderita anemia, ternyata dipelihara aja oleh si wanitanya atau si laki-lakinya, tidak benar-benar diatasi, tidak minum zat Fa dengan bagus, nanti
mengakibatkan memang kadar Hb itu kadar trombosit, kadar darah merah itu lebih rendah dibandingkan leukosit. Akhirnya nanti leukositnya setiap hari dia akan lebih banyak dibandingkan dari trombosit. Akhirnya nanti leukosit tadi bingung, setelah habis kuman dimakannya dia akan menyerang dari selnya sendiri, yaitu menyerang sel darah merah. Nah, jadi tanda gejala ini memang ada beberapa tanda gejala itu yang menyebabkan dari penyakit. Jadi bukan hanya dia menandakan dia tetap kena penyakit, tapi memang tanda gejala tadi memang penyebab dari penyakit tersebut. Contohnya kayak tadi anemia terhadap kanker darah. Terus yang kedua contohnya adalah hipertensi. Hipertensi tanda gejala apa? Tanda gejala dari penyakit jantung koroner. Jadi kalau misalnya kalian menderita PJK, penyakit jantung koroner, tanda gejalanya apa? Yaitu hipotensi. Jadi kalau kalian cek hipotensi, tapi itu penyakit yang tidak menular ya. Itu contohnya yang ini, contohnya tanda gejala. Karena kan faktor risiko ini bisa penyakit menular, bisa penyakit tidak menular. Nah, itu contohnya itu tanda gejala. Kalau misalnya hipotensi, itu tanda gejala dari PJK. Jadi kalau misalnya artinya adalah bahwa PJK itu disebabkan karena hipertensi. Karena hipertensi yang tidak terkendali, akibatnya menyebabkan kejadian penyakit jantung koroner. Nah, sama kolesterol. Kolesterol itu tanda gejala dari stroke dan PJK. Jadi misalnya kalian melihat, wah kolesterolnya tinggi nih. Ini tanda biar nih nanti amun kalau dipelihara bisa kena stroke gitu. Jadi artinya tanda ini juga bisa jadi penyebab di situ. Jadi maknanya itu ya. Jadi itu maknanya bisa karakteristik, bisa tanda ataupun gejala dari penyakit. Yang mana berdasarkan hasil penelitian itu secara statistik berhubungan dengan kejadian atau peningkatan kejadian penyakit. Nah, jadi berdasarkan hasil penelitiannya di awal tadi, dia memang berkaitan erat dengan peningkatan kejadian dari penyakit. Itu adalah faktor risiko. Ini jenis-jenis faktor risiko, ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Contohnya kalau yang tidak bisa diubah adalah umur, genetika. Kalau yang bisa diubah adalah perilaku, yaitu merokok, olahraga, dan sebagainya. Umur dan genetika ini bukan berarti kita pasrah saja kalau faktor risiko tidak dapat berubah. Oh, dia tidak dapat berubah, yaudah pasrah, tidak. Tapi kita bisa mengurangi risiko atau kemungkinan orang yang umurnya segitu ataupun genetiknya segitu bisa muncul sakit. Contohnya kayak genetika adalah mama yang abahnya sindrom Down, misalnya ada orang tua sindrom Down, terus kalau dia kawin dengan sindrom Down juga, misalnya mama abahnya itu kayak bisa bahasa kita tuh bubungulan, kawin dengan istrinya juga sesama juga bubungulan, maka itu kan terjadi anak yang kemungkinan juga menderita sindrom Down sangat tinggi. Gitu. Makanya sampai ada di kita buka dulu namanya kampung gila ya. Itu juga karena memang perkawinan sedarah atau perkawinan sesama orang kampung di situ. Nah, jadi tekniknya bagaimana? Kita tahu genetik tadi bahwa sangat berkaitan erat dengan kejadian penyakit. Otomatis kita cegah orang tersebut kawin dengan sesama orang kampung di situ. Dia harus kawin dengan orang luar supaya memang kemungkinan munculnya walaupun ada tapi sangat kecil. Nah, itu dari genetika. Contoh kayak diabetes juga. Ada yang mengatakan diabetes itu menurun. Nah, jadi tekniknya apa? Berarti nanti orang diabetes usahakan kawin dengan orang yang tidak menderita diabetes. Walaupun mungkin persentasenya sangat kecil dari genetika, masih banyak diperilaku untuk DM. Tapi memang ada presentasi yang mengatakan memang genetik masih ada hubungan dengan kejadian diabetes. Umur juga sama. Contoh, umur tertentu itu beresiko untuk menderita osteoporosis. Misalnya wanita usia di atas 45 bisa kena osteoporosis. Berarti tekniknya ya supaya dia tidak kena osteoporosis, berarti sebelum 45 dia harus minum susu yang baik, kalsium yang bagus, sehingga saat umur 45 banyak cadangan. Yang salahnya adalah sudah 45 baru minum susu Anlin, atau sesudah umur 45 baru minum kalsium. Yang nggak ada gunanya, karena kan hormonnya sudah hilang yang guna. Hormon yang berfungsi untuk menyimpan kalsium ke dalam tulang. Itu nggak ada lagi, karena sudah menopause gitu, hormon progesteron ke estrogen sudah hilang, jadi nggak ada guna gitu. Jadi memang harusnya sebelum dia memasuki fase menopause ya dia banyak mengkonsumsi atau banyak bahasa kita tuh banyak mencadangkan kalsium di dalam tubuhnya.
Nah, itu adalah teknik-teknik. Kalau penyakit menular juga sama kayak DBD misalnya banyak di anak-anak, di umur anak-anak penyakit menular, berarti otomatis untuk pencegahannya di sekolah-sekolah itu harus dilakukan pemantauan jentik berkala secara ketat. Jadi jangan sebulan sekali melihat jentiknya, mungkin 2 minggu sekali, karena memang itu sangat berbahaya. Banyak penularan di sekolah-sekolah terjadi. Karena memang di Banyu Baru itu banyak sekolah-sekolah. Waktu Bapak dulu magang di sana, saya dulu magang di Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru di bagian P2PL, pencegahan penyakit dan penyihatan lingkungan namanya. Jadi P2 dan PL gitu. Nah, di situ memang banyak terjadi kejadian DBD itu terjadi di sekolah-sekolah di Kota Banjarbaru. Nah, itu kenapa ya kita tahu anak-anak kan gigit nyamuk kan nggak mungkin saat malam hari dia di rumah gitu, tapi fase gigitan nyamuk Aedes itu paling tinggi dah di pagi dan siang hari, yaitu saat dia sekolah. Jadi memang klaster sekolah dan lingkungan sekolah yang paling memang banyak terjadi penularan, dan ternyata memang hasilnya memang ada beberapa anak di satu sekolah yang sama yang menderita DBD, berarti memang sekolahnya jadi sumber penularan. Nah, jadi bukan hanya COVID ya, ternyata bisa menular lewat sekolahan, ternyata DBD juga bisa. Nah, jadi pemantauan untuk lingkungan sekolah, baik di WC sekolah maupun rumah di sekitar sekolahan tuh harus ketat. Jangan sampai rumah di sekitar sekolahan tuh banyak mengandung jentik, Aedes, ataupun banyak mengandung nyamuk Aedes. Walaupun di sekolahannya bersih, tapi lingkungan di rumah di sekitar sekolahan tuh masih ada, tetap masih bisa terkena DBD. Jadi itu ya untuk penyakit tidak, yang untuk faktor risiko yang tidak dapat diubah. Jadi bukan berarti kita pasrah, tapi kita mempelajari ini supaya bisa mencegah orang yang memiliki ini bisa, supaya tidak sakit. Kemudian yang B-nya adalah faktor risiko yang dapat berubah. Ini pastilah Mbak, kita mempelajari ini supaya dapat mencegahnya gitu. Lebih bagus lagi. Nah, kalau yang A aja bisa dicegah, apalagi yang B. Kemudian untuk kestabilan faktor risiko, jadi ada namanya suspected risk factor, ada established risk factor. Nah, jadi suspected-nya artinya dicurigai. Jadi bukan berarti ini benar-benar penyebab. Nah, tapi kalau established ini memang yang sudah jadi pasti penyebab dari penyakit tersebut. Contohnya kalau suspected nih rokok sebagai TB paru. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian juga di COVID juga banyak kan yang suspected risk factor gitu. Contohnya adalah suspected risk factor. Kalau airborne itu sudah jelas satu bukti ya. Yang suspected itu adalah penularan lewat makanan terhadap COVID-19. Jadi COVID-19 menular ke makanan. Apa yang misalnya kalau makanan itu cemar COVID ya katanya, misalnya si penjual tidak pakai masker, terus nanti kalian memakan makanan yang dari penjual tersebut, apakah bisa kena COVID atau tidak, itu masih suspected gitu. Karena sampai sekarang pun tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan COVID pindah dari airborne menjadi foodborne disease. Jadi masih belum foodborne gitu. Dia masih airborne. Nah, jadi memang entry pointnya adalah mata, hidung, dan mulut gitu. Jadi tidak lewat yang lain. Kemudian ada juga yang mengatakan bisa kena COVID lewat benda mati, lewat lantai, atau lewat jalanan yang memang ada COVID. Makanya awal pandemi polisi TNI, rajin semprot sana kemari gitu. Jalanan aspal disemprot juga gitu. Saya bingung ya kok ada yang menjilat aspal kah ya kok. Gitu. Kan nggak ada gunanya kan aspal disemprot disinfektan gitu. Karena nggak ada yang jilat juga gitu. Oh, ada virusnya apa menempel di aspal, kan kena sinar matahari kan panas gitu, pasti mati gitu. Dia sangat lemah virus COVID-nya terhadap panas, jadi memang pasti mati. Jadi buat apa disemprot? Nah, jadi memang ya itulah, mungkin awal-awal pandemi kan gue sangat paranoid sekali, jadi semuanya disemprot gitu. Padahal yang bagusnya adalah rumah disemprot atau pegangan pintu itu masih masuk di akal. Kalau jalan aspal disemprot sampai acil warung disemprot juga aku bingung. Dokter jangan sampai masuk di IG warga Benua penjual bakso kena semprot disinfektan. Nah, itu aneh kan gitu. Nah, itu ada suspected risk factor. Jadi artinya itu masih suspek.
bukti itu antara ada dan tiada. Jadi ada yang menyatakan berhubungan, ada yang menyatakan tidak berhubungan. Nah, itu artinya suspected risk factor. Nah, jadi kalau kalian di set mengambil suspected risk factor untuk sebagai variabel bebas itu masih bisa dimungkinkan. Jadi misalnya kalian skripsi kalian, oh nih nah ada penelitian Pak A yang mengatakan nih berhubungan Pak A, terus di penelitian tidak berhubungan. Terus bolehkah Pak saya ngambil ini sebagai variabel bebas saya? Boleh gitu, karena itu masih suspected. Jadi kalian masih mengangkat ini, harapan ini benar-benar nggak established gitu. Itu masih dibolehkan kalau misalkan ngambil skripsi ataupun tesis ke suspected risk factor. Tapi kalau sudah established risk factor, yaitu misalnya dari 100 jurnal, 99 menyatakan berhubungan, tiba-tiba kan mengambil lagi hubungan perilaku PSN dengan kejadian DBD. Nah, itu berarti kan publikasi kan gitu, bahasa kita itu publikasi. Gunanya apa mempelajari itu? Oh, mempelajarinya Pak karena untuk mencegah DBD di kota Banjarbaru. Kan jelas kan di penelitian orang semuanya se-Indonesia mengatakan PSN itu berhubungan dengan kejadian DBD gitu. Buat apa kamu meneliti lagi? Tidak kamu teliti kan pasti berhubungan gitu kan. Nah itu jadi itu yang kadang-kadang kalian harus ingat, harus kalian garis bawahi dalam pemilihan judul gitu. Skripsi maupun lainnya. Jadi memang yang biasanya sih diutamakan yang suspected dibandingkan established. Nah, tapi biasanya kalau kami yang nganggap ya sebagai pembelajaran ilmiah, pembelajaran meneliti ya nggak apa-apa kalau misalnya kalian mengangkat established risk factor sebagai variabel bebas. Jadi dibolehkan saja, tapi dosen membolehkan dengan tujuan ya yang menganggap adalah niatnya untuk pembelajaran, untuk pengalaman, ya, penelitian dan sebagainya. Tapi kalau kalian sudah masuk tesis, kalau kalian lanjut ke S2, pasti kalian akan ketolak dengan judul itu. Langsung baru memasukkan cover itu sudah langsung di out oleh propnya karena memang kalian mengangkat yang established risk factor, artinya sudah terbukti secara nyata. Contoh kayak COVID kan airborne, apalagi nanti kalian penelitian untuk membuktikan airborne-nya nggak usah lagi gitu. Karena memang sudah 235 penelitian yang menyatakan signifikan. Nggak perlu lagi. Kalian cukup mencari yang belum diteliti, misalnya obatnya kah, perilaku budaya seperti apa kah supaya meningkatkan ininya, atau perilaku 3M-nya kah, kenapa ini di sini kan dah di Kalsel. Nah itu masih boleh dan itu sangat bagus gitu. Jadi masih sangat luas. Nah ini adalah menurut kestabilan peranan dari faktor risiko. Jadi di sini kadang-kadang kenapa orang ini mengangkat judul-judul karena biasanya dia mengambil yang suspected supaya jadi established. Nah, ini kita menyatakan faktor risiko sebagai suatu faktor penyebab dari penyakit, ada kriterianya. Jadi tidak bisa sembarangan gitu. Yang pertama adalah dampaknya besar terhadap mortalitas dan morbiditas. Jadi kalau misalnya orang tersebut menderita itu atau memiliki peranan itu, maka dia untuk meninggal sangat tinggi. Jadi misalnya faktor risiko kematian COVID adalah comorbid. Nah, itu adalah faktor risiko untuk kematian, tapi variabel terikatnya adalah kematian COVID-19. Karena memang kalau dia ada comorbid, karena COVID, maka kematiannya akan sangat tinggi. Nah, atau terhadap mobilitas kesakitan, contohnya adalah tadi yang perilaku PSN dengan kejadian DBD. Kalau perilaku PSN-nya rendah, dia jarang mencuci bak mandinya, terus tidak mengubur barang bekasnya, maka kemungkinan dia sekeluarga untuk kena DBD itu sangat tinggi. Gitu. Karena memang sampah itu bertebaran di sekitar rumahnya. Itu yang kriteria A. Kemudian kriteria B adalah ada bukti bahwa faktor risiko tersebut dapat dimodifikasi secara efektif oleh program prevensi primer. Jadi kita sudah belajar tentang pencegahan kan, ada primer, tersier, sekunder, dan sebagainya. Yang paling bagus adalah faktor risiko itu memiliki kriteria yaitu dapat dimodifikasi, artinya dapat diubah. Nah, tapi Pak ada Pak faktor risiko yang tidak dapat diubah Pak tadi, yang kayak genetik, umur, kan masih bisa diintervensi untuk program pencegahan. Contohnya kayak apa? Kayak tadi kan sudah Bapak jelaskan. Kalau yang genetika, ya dibikinlah aturan di kampung tersebut jangan sampai kawin dengan sesama orang kampung, misalnya untuk mencegah sindrom Down ataupun skizo.
Nah, terus juga kayak tadi misalnya umur kan berkaitan dengan DBD, berarti umurnya nggak bisa diubah, tapi apa ya tempat-tempat yang memang banyak umurnya seperti itu kita harus cek PSN-nya jalan kah enggak, jentiknya jalan kah enggak, pemeriksaan jentiknya supaya jangan sampai umur tersebut kena terhadap DBD. Nah, itu berarti masih bisa dimodifikasi. Jadi dimodifikasi tersebut artinya masih bisa dicegah faktor risikonya. Artinya kalau masih bisa dicegah faktor risikonya berarti itu masih bisa kita nyatakan sebagai faktor risiko. Tapi kalau tidak bisa dimodifikasi sama sekali, memang deadlock nggak bisa dimodifikasi, itu bukan faktor risiko berarti gitu. Nah, itu bukan faktor risiko. Malah bisa jadi faktor penyebab. Contohnya kayak agen ya. Misalnya infeksi Mycobacterium tuberculosa itu adalah faktor risiko, TBC tidak. Itu adalah faktor penyebab, bukan faktor risiko. Kenapa? Karena itu tidak bisa modifikasi. Dia wajib ada. Dia wajib ada supaya orang kena TBC gitu. Jadi kalau tidak bisa modifikasi sama sekali itu adalah faktor penyebab. Sudah. Kemudian validitas pengukurannya tinggi. Jadi kita hasil-hasil riset yang memang menyatakan ada faktor risiko, kita cek instrumennya memang memiliki validitas yang bagus. Kemudian juga dapat diaplikasikan di negara maju maupun negara berkembang. Kemudian juga memenuhi standar etika pengukuran dan teknologi tepat guna. Jadi itu faktor risiko yang bagus adalah yang bagusnya adalah memenuhi kelima syarat ini, bagusnya gitu. Tapi yang paling penting sih memiliki A sampai D itu sudah lumayan. Walaupun standar dan teknologinya mungkin jarang, masih ada, belum ada. Tapi kalau A sampai D terpenuhi itu berarti kita bisa melakukan pencegahan terhadap penyakit yang ada di masyarakat tersebut. Nah, ini tadi kegunaan kenapa sih harus mencari faktor risiko untuk penyakit menular? Karena kita pertama untuk mengamalkan penyakit gitu. Contohnya dia mirip tidak menular ya pada konsep EPM. Karena memang lebih mudah dicontohkan yang penyakit ini, penyakit tidak menular. Nah, jadi contohnya misalnya kayak pokok berat. Kita tahu pokok berat berarti dia 10 kali beresiko untuk kena kanker paru. Jadi ya bisa kita prediksi, oh dia nih pokok nih 2 batang ya, 2 kotak sehari. Kadang aja 5 tahun ya kita sambat. Pasti ada jagalingnya aja, minimal kanker ya. Nah itu pasti karena memang ada risetnya dan semuanya terbukti dengan hasil yang sama. Jadi memang guna faktor risiko ada sebagai prediksi. Nah, makanya ini juga dipakai untuk waktu Bapak mengajar, bukan mengajar sih, ngisi webinar ya kan. Jadi banyak memang prediktor-prediktor untuk COVID-19 itu menggunakan faktor risiko. Contohnya ada persamaan kayak misalnya apa ya semua itu ya, yang stable, kemudian confirmed, dan apa rumusnya itu. Nah, itu dia menggunakan, ada yang menggunakan mobilitas, angka mobilitas sebagai angka prediktor. Jadi kalau misalnya orang itu berinteraksi normal sekian banyak, yang tidak pakai masker, tidak pakai ini, maka kemungkinan kena COVID-nya sekian orang dan sebagainya. Itu adalah dari faktor risiko yang digunakan sebagai prediktor. Jadi faktor risiko itu bisa jadi prediktor, bisa memprediksi. Yang kedua adalah sebagai penyebab. Nah, jadi faktor risiko itu bisa jadi naik jadi penyebab kalau tadi memang dia ternyata terbukti tidak dapat dimodifikasi. Jadi setelah dihapuskan variabel pengganggunya, dia masih ada dan wajib ada, berarti dia memang penyebab gitu. Nah, contohnya seperti apa Pak? Nah, contohnya kayak sekarang ini gitu. Kita menentukan COVID itu dulu ada penyebabnya, ada virus, dia dengan menghapus banyak penyebab, banyak agen. Jadi misalnya ada orang garing kena panas di Cina mendadak gitu. Kan bingung nih, sakitnya kenapa ya? Dicek di tubuhnya banyak virus kan. Bakteri ada, virus ada, nggak mungkin tiba-tiba langsung corona, laginya ke corona, nggak mungkin. Jadi oleh dokter di Cina, ternyata yang nggak sakit kan dicek, oh ini bisa influenza, dicek influenzanya apakah benar influenzanya. Nah, kayaknya enggak deh, karena ada yang mengandung influenza, ada yang kada. Misalnya, oh itu pasien sana kada ada influenzanya, kada ada virus influenza, di sini ada. Berarti bukan itu penyebabnya, di delete dari penyebab gitu.
oh ini mungkin karena bakteri ini, oh tapi ini pasien ini aja yang sama pasien itu yang punya bakterinya, yang lainnya enggak, berarti di delete sampai akhirnya tertinggal satu virus yang mana di semua pasien tuh ada virusnya, yaitu virus corona SARS-CoV-2. Nah, akhirnya disitulah kita bisa membuktikan yang asal muasal SARS-CoV-2 dari faktor resiko menjadi faktor penyebab. Jadi kayak gitu tekniknya. Sama kalau kami keracunan makanan juga kayak gitu. Misalnya kami mencek makanan mana sih yang beracun, apakah minumannya, apakah sambalnya, apakah nasinya, apakah lauknya, dengan cara membandingkan yang sakit dengan yang dimakan. Sama kayak tadi ya, antara yang sakit dengan virus yang ada atau bakteri yang ada di dalam tubuhnya yang mana. Kalau misalnya oh ternyata ini ada yang kadang makan, berarti itu bisa di delete, akhirnya tinggal satu makanan yang paling banyak dimakan orang dan semua yang mau makan itu sakit. Itu adalah memang benar-benar makanan penyebab. Oh ternyata larinya adalah ke lauknya atau larinya adalah ke nasinya, itu bisa gitu. Itu kegunaan faktor risiko sebagai penyebab. Jadi kalian juga kayak gitu belajar faktor risiko untuk mencari penyebab kayak gitu tekniknya nanti. Kan mungkin nanti waktu kalian dewasa, misalnya kalian 15 tahun atau 10 tahun ke depan tiba-tiba ada pandemi lagi tapi virusnya beda lagi, kayak gitu tekniknya nanti kalau kalian memang mencari penyebabnya. Kita nggak tahu kan ini kan selama ini yang di Cina terus sumber pandemi, dan bisa juga karena suatu saat mungkin 10 tahun 20 tahun ke depan Indonesia penghasil virusnya kan kita nggak tahu kan itu tiba-tiba apa termutasi virus apa, misalnya COVID-19 Indonesia ini kan termutasi virus TBC, termutasi virus HIV jadi virus hanyar lagi, ternyata jadi sumber pandemi. Nah itu bisa gitu, kita nggak tahu ke depan seperti apa. Nah di situ makanya kan harus belajar cara memilah mana penyebab mana faktor risiko. Tekniknya seperti itu tadi. Kemudian yang ketiga adalah membantu proses diagnosis. Jadi dengan faktor risiko, tanda gejalanya kita bisa mencek untuk diagnosis dari penyakit. Kayak tadi kan kalau hipertensi berarti dia bisa kena stroke, bisa kena jantung. Atau misalnya kalau dia memikirkan ada gejala demam, batuk, apa, maka dia kena COVID. Itu juga dari diagnosis, jadi guna faktor risiko untuk diagnosis. Yang keempat, untuk pencegahan yang paling penting. Jadi kita belajar faktor risiko adalah selain memprediksi penyebab juga untuk mencegah. Ini beberapa penyakit menular. Pertama ada penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi maksudnya di sini adalah dia memang tidak bisa dicegah dengan hal yang lain gitu. Contoh rubella. Rubella ini kan tidak ada gejalanya gitu. Tiba-tiba dia panas sebentar, anak yang dilahirkan cacat gitu. Nggak ada jelas gitu. Jadi susah untuk mencegah, misalnya mencari orang rubella yang mana yang tidak, kan susah. Tiba-tiba saat Anda hamil, kontak dengan orang yang menderita rubella, ya anak-anak cacat itu pasti. Jadi memang akhirnya memang larinya ke pencegahannya adalah larinya ke imunisasi saja, sama kayak polio juga. Polio ini dia seperti COVID, dia mencegah dia penularannya lewat kontak langsung udara. Ini sangat susah untuk pencegahannya. Nah, jadi memang akhirnya lewat imunisasi saja kita bisa pencegahan terhadap penyakit tersebut. Jadi ini ada measles, mumps, rubella, pertussis, tetanus, difteri, influenza. Ini kan jelas airborne kan, jadi sangat susah mencegahnya. Buktinya apa? Kalian sendiri berapa kali tertular influenza gitu. Nah, tapi imunisasinya ada, tapi dia untuk mencegah secara periodik, misalnya setahun aja masa kekebalannya, nanti harus di booster lagi setahun kemudian dan sebagainya. Ini ada pneumokokkus, kemudian varicella, polio. Nah, ini adalah penyakit yang memang yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kemudian yang lewat seksual ada gonorrhea, chlamydia, HIV, HPV. HPV ini penyebab dari kanker serviks, kan, human papillomavirus. Jadi kanker serviks itu adalah penyakit kanker yang menular. Yang lainnya kan penyakit kanker tidak menular kan, kayak kanker darah, kanker hati itu tidak menular, tapi ada satu penyakit kanker yang menular. Apakah itu? Ya, kanker serviks, karena memang dia ditular. Penyebabnya adalah HPV, human papillomavirus, hepatitis dan sebagainya. Ini juga akibat transmisinya lewat seksual. Kemudian lewat kontak erat, ada ISPA atau influenza tadi, hepatitis virus, kemudian herpes, trakoma, TB itu juga kontak erat, airborne juga, lepra itu sentuhan mekanik, bersentuhan dengan tubuh si penderita,
COVID-19 tuh airborne ya, kontak erat juga gitu. SARS, MERS, Ebola dan sebagainya itu memang sentuhan dan sebagainya. Itu memang ada penyakit-penyakit yang memang penularannya lewat kontak erat, close personal contact. Jadi tidak mungkin misalnya Anda kena COVID, si orang penderitanya itu ada di Jawa, Anda di Kalimantan, Anda kena COVID. Nah, nggak mungkin gitu. Minimal satu ruangan gitu. Misalnya di dalam satu bioskop, kontak eratnya satu rumah makan gitu, satu taksi, satu bis itu memang itu. Jadi kontak erat tersebut harus berdekatan dengan si penderita. Jika mungkin misalnya si penderitanya di mana, anu di mana. Nah, beda dengan nyamuk. Kalau nyamuk bisa misalnya penderitanya di mana, yang sakitnya di mana gitu. Karena dia nyamuknya yang terbang bukan si penderitanya. Harusnya kontak eratnya mudah diatasi. Kenapa? Karena memang si penderitanya tinggal tidak boleh jalan-jalan supaya jangan menyebarkan. Tapi nggak juga namanya juga manusia ya gitu. Dan contohnya kayak COVID, dia banyak yang memang tidak mengikuti peraturan sehingga memang terjadi wabah. Kemudian yang menular lewat makanan dan minuman ada tifoid, ada kolera, amobiasis, artinya diare akibat amoeba, Shigella kan, Shigellosis akibat bakteri Shigella. Nah itu memang diare juga sama, tapi memang beda penyebab. Nah jadi ini adalah penyakit akibat makanan dan minuman. Kemudian akibat serangga, antropoda, kemarin sudah belajar di entomologi, ada beberapa teman kalian yang ngambil, ada malaria, ada trypanosoma, ada leishmaniasis, ada DBD dan sebagainya. Jadi antropoda ini bukan berarti nyamuk, bisa kutu kan kayak skabies, bisa ular, bisa laba-laba, ular ya, kelabang gitu, bisa kelabang gitu, bisa laba-laba dan sebagainya. Itu memang penyakit yang memang ditransmisikan oleh serangga. Kemudian kalau zoonosis artinya transmisinya oleh binatang, ada rabies itu anjing, salmonellosis itu akibat salmonella, akibat itu nggak salah daging sapi atau daging babi ya, salmonellosis. Brucella ini juga, leptospira itu dari kucing dan dari tikus ya, kalau leptospira ini dari tikus, toxoplasma itu dari kucing dan anjing. Jadi memang ini penyakit-penyakit yang dibawa oleh binatang. Nah, ini konsep untuk penanganan penyakit tidak menular. Contohnya adalah TB. Jadi, nah inilah yang membuat penanganan penyakit menular itu sangat susah. Karena yang atasnya adalah ada ekonomi, ada politik, ada sosial, ada epidemiologi, ada peraturan lingkungan, ada sejarah. Ini harusnya di awal diperhatikan dulu sebelum kita membuat penanganan di health systemnya, di institusinya, di program kesehatannya, dan sebagainya. Nah, kesalahan Indonesia adalah waktu COVID, dia tidak memperhatikan semuanya ini. Dia cuma memperhatikan ekonomi. Ekonomi saja diperhatikan gitu. Epidemiologi tinggal, sosialnya tinggal, cuma ekonomi dan politik gitu. Sehingga ya aturannya itu yang mendukung ekonomi, mendukung politik, bukan mendukung kesehatan, bukan mendukung sejarah, bukan mendukung ano. Padahal kalau misalnya memang mengacu pada ini misalnya, oh kita historinya Kalsel dan Indonesia itu taat sama ulama misalnya. Oh berarti sebelum mau bikin aturan, dia mengikutkan ulama di sini, mengikutkan tokoh masyarakat supaya apa nanti aturan ini bisa diserap atau bisa dilaksanakan oleh masyarakat secara menyeluruh. Kenapa? Karena ada tokoh-tokoh ulama dan tokoh-tokoh masyarakat yang merancang panduan ini gitu, bukan dari Kemenkes saja gitu. Terus juga ada ahli kesehatan, juga ahli politik. Bagaimana sih dari ahli politik nanti merancang kesehatan di mana nanti sistem penanganannya itu memang bisa dilaksanakan dari pusat sampai ke daerah gitu. Jadi undang-undangnya ada, aturannya ada, ekonominya juga dia memperhatikan bagaimana nanti mungkin berdampak secara ekonomi tapi bisa langsung balik lagi. Nah itu jadi harusnya seperti itu semuanya. Tapi karena tidak memperhatikan ke semua faktor ini akhirnya memang ya gagal penanganannya. Ini contohnya TB kan memperhatikan semuanya, maka sekarang TB bisa ditekan di Indonesia. Karena dia memperhatikan ekonomi, politiknya, sosial, epidemiologi, budaya masyarakat, dan histori masyarakat. Nah,
Ini contoh bagi sistem penanggulangan TB. Nah, harapan sih untuk semua penyakit menular juga bisa. Nah, mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan untuk materi hari ini? Terlalu cepat ya gitu. Ya, ada pertanyaan? Atau cukup? Jadi intinya ya, nanti kita minggu depan ketemu di tutorial pertama. Kelompoknya nanti saya minta dari codingnya. Nanti kita dibagi ke 4 kelompok ya. Jadi 4 kelompok nanti bisa secepatnya modulnya Bapak kirimkan. Jadi kita bisa tutorial. Mungkin itu dari Bapak. Ada yang tanyakan mungkin dari teman-teman semua, atau dari adik-adik semua? Atau cukup? Tes. Terdengar, Pak. Kalau ini ada videonya. Cukup ya? Pak, ada yang bertanya, Pak. Ya, silakan. Di forum, di chat, Pak. Mana? Chat. Terima kasih, aku cek. Oh, hanya aja dong, cuma. Izin bertanya Pak, mungkin beda dengan materi selain dengan kriteria inklusi, apakah caranya menghilangkan faktor pengganggu agar tidak mempengaruhi faktor risiko yang akan kita teliti? Oh, ini di luar dari ya, tapi mungkin masih ada hubungan penyakit menular. Jadi kita tahu kan bahwa penyakit itu bukan hanya disebabkan oleh satu faktor, tapi banyak faktor kan. Jadi kita tahu banyak faktor, otomatis kalau banyak faktor atau sedang kita meneliti ke semua faktornya sebagai penyebab penyakit kan waktunya nggak sempat, dananya juga nggak sempat, biaya juga mahal. Lalulah dipilahlah beberapa faktor yang mungkin tadi yang bagus adalah yang suspected faktor risiko yang kalian angkat sebagai variabel bebas misalnya. Tapi ada pengganggunya Pak, bagaimana untuk mengatasinya? Yang pertama adalah caranya randomisasi. Kita sudah belajar waktu di MedPen. Jadi caranya adalah sampelnya harus dirandom. Kenapa sampel harus dirandom? Karena variabel karakteristik pengganggu dari karakteristik itu akan tercampur. Bujur apa? Coba aja. Misalnya kalian merandom misalnya melempar dadu ataupun melempar koin. Asal melemparnya dengan gaya yang sama, pasti nanti muncul sisi atas atau sisi bawah itu hampir berimbang. Coba aja, ini 100 kali melempar koin dengan teknik yang sama dan ketinggian yang sama. Itu pasti munculnya akan 50-50, hampir mendekati. Artinya, random itu pasti akan teracak semuanya sehingga semuanya merata, homogen. Nah, jadi tidak mengganggu lagi karena semuanya homogen gitu. Makanya kenapa sih di riset itu, di jurnal-jurnal itu wajib randomisasi, terutama untuk eksperimental, karena variabel pengganggu akan hilang karena sudah tercampur aduk gitu variabel pengganggunya. Jadi yang miskin dengan yang kaya tercampur jumlahnya, terus yang pintar dengan yang bodoh tercampur misalnya, ataupun variabel-variabel pengganggu lainnya. Itu cara yang pertama, yang paling bagus. Yang kedua, random susah Pak, misalnya. Ya tadi dengan cara inklusi ataupun eksklusi, itu bahasa kita tuh adalah dikeluarkan yang mengganggunya, baik dengan cara inklusi maupun eksklusi. Cuma yang diingat, inklusi tadi adalah yang mengandung variabel pengganggu itu dikeluarkan. Kalau eksklusi bukan berarti lawan kata dari inklusi. Salahnya kayak itu, kadang-kadang mahasiswa menganggap eksklusi itu adalah lawanannya dari inklusi, itu salah. Eksklusi itu artinya dia itu harusnya masuk inklusi, tapi karena ada sesuatu faktor dia terkeluar. Contohnya misalnya uh, hubungan apa ya? Misalnya ya hubungan ANC kemudian KEK dengan kejadian BBLR misalnya. Jadi dia pemeriksaan ANC-nya dan KEK-nya dengan kejadian BBLR. Nah, dan syaratnya misalnya adalah KMS-nya terisi lengkap inklusinya misalnya. Kemudian misalnya periksanya ke bidan atau apa macam-macamnya apa yang bisi. Nah, sudah itu inklusinya. Tiba-tiba
ada eksekusi apa? Dia tuh harus masuk inklusi, tapi gagal suatu hal lalu dia keluar. Contohnya apa? Kehamilannya 7 bulan, jadi melahirkannya itu 7 bulan. Jadi misalnya, oh dia periksanya lengkap, dia KMS-nya isinya lengkap juga, periksanya ke bidan atau ke dokter, tapi dia melahirkan tidak 9 bulan, tapi 7 bulan. Akhirnya dia keluar dari inklusi. Jadi dia harus masuk inklusi juga, tapi karena ada sesuatu hal yang sangat mengganggu lalu dia keluar dari inklusinya. Jadi itu ingat ya, eksklusi tadi adalah dia masuk inklusi tapi karena ada suatu faktor dia keluar dari inklusinya. Bukan berarti lawan kata dari inklusi ya, eksklusi tadi. Yang salahnya adalah misalnya inklusi umur sekian sampai sekian, eksklusinya adalah umur tua. Kalau inklusi umur muda itu salah. Itu langsung dicoret oleh peneliti. Kemudian yang ketiga adalah variabel pengganggunya dimasukkan dalam analisis, tapi bukan sebagai variabel bebas, tapi sebagai variabel confounding. Namanya adalah multivariat. Itu cara yang ketiga. Jadi cara ketiga adalah dengan cara memasukkan variabel pengganggu tadi, dimasukkan juga ke penelitian. Makanya kan ada beberapa riset yang jurnal yang banyak variabelnya, dia ada menuliskan prior variabel, terus ada confounding variabel di dalam jurnalnya. Jadi dimasukkan juga confoundingnya gitu, karena confoundingnya adalah misalnya establish faktor resiko yang memang terbukti. Kalau dikeluarkan kan aneh gitu ya, adalah sangat mengganggu. Jadi dimasukkan juga di dalam GSET, tapi sebagai bukan variabel penelitian, tapi sebagai variabel pengganggu. Nanti dianalisis dengan cara multivariat. Jadi akan muncul bagaimana sih pengaruh variabel bebas kita dengan variabel pengganggu itu terhadap penyakit yang kita teliti. Yang terakhir adalah cara pengendaliannya matching, yaitu menyamakan. Jadi inklusi tadi beda ya. Inklusi tadi tidak menyamakan. Inklusi tadi adalah mengkat orang mengganggu. Nah, tapi kalau matching tadi umurnya mengganggu misalnya, disamakan antara kasus dan kontrol, biasanya untuk kohort ataupun untuk yang case control. Jadi misalnya antara kelompok yang terpapar atau tidak terpapar ataupun kasus dan kontrol, umurnya disamakan, jenis kelaminnya disamakan, antara kasus dan kontrol dan sebagainya. Nah itu akhirnya bisa terkendali variabel pengganggunya. Jadi ada 4 cara ya mengendalikan variabel pengganggu. Dirandomisasi itu paling bagus. Yang kedua juga di inklusi. Yang ketiga adalah dimasukkan dalam model penelitian dengan multivariat. Yang keempat adalah di matching. Jadi ada 4 cara penanganan variabel pengganggu. Kemudian pertanyaan kedua, siapakah yang berwenang dalam melakukan pencegahan COVID-19 ini, Pak? Kemudian apa yang membuat beberapa konsep utama penyakit tersebut diabaikan seperti epidemiolog tadi, Pak? Ya, terima kasih ya, bagus pertanyaannya ya. Yang ini memang sudah terbukti yang kita alami sekarang kan gitu. Malaysia sudah normal, bahkan Vietnam sekarang sudah begitu terbaru sudah bisa mengatasi gelombang kedua gitu. Dengan dari awal pandemi sampai sekarang cuma 35 kematian. Padahal Vietnam tuh sebobok-bobroknya kesehatan di Asia Tenggara. Gitu. Paling tinggi ada Singapura, kemudian Indonesia tuh bagus loh gitu, Indonesia kesehatannya gitu, sistem kesehatannya, dokternya ahli-ahli semua, Malaysia, kemudian Thailand dan sebagainya. Yang bobrok tuh malah Vietnam karena dia komunis, banyak terjadi perang saudara dan sebagainya. Ya, sangat jelek gitu, rumah sakit yang bagusnya pun sebenarnya sangat sedikit, tapi dia bisa menahan kematian COVID di angka ke 35 orang aja. Hebat gitu. Jadi malah sekarang ini yang hebat menangani COVID itu bukan negara kayak Inggris, Amerika, ataupun Indonesia, ataupun negara-negara yang hebat di bidang kedokterannya. Makanya saya ceritakan di awal tadi kan, yang Inggris yang terkenal dengan Oxford-nya, atau Amerika yang terkenal dengan Harvard yang gagal total gitu. Karena memang ternyata konsep yang mereka jelaskan dari awal tadi itu tidak dituruti gitu. Kenapa tidak dituruti? Bahwa kalau bencana akibat kesehatan, maka pemimpinnya harusnya ke kesehatan. Gitu. Itu yang utama. Nah, sama kayak kita operasi loh. Ada pasien patah tulang, disuruh mau operasi, dia pun dokter juga lah. Tapi mau operasi penyakit dalam, dokternya mati pasiennya gitu. Karena bukan bidangnya, walaupun sesama dokter. Gitu.
Yang satu penyakitnya tulang, misalnya patah tulang di rusuk dan itu menusuk ke dalam jantung atau tubuh, yang mau operasi itu bukan ortopedi tapi penyakit dalam, ya nggak ada gunanya. Apalagi dokter jantung makin nggak ada guna lagi. Nah, walaupun sama dokter, itu pun sama dokter loh, gitu. Sama dokter, tapi bukan bidangnya, ya gagal dalam penanganan pasien. Apalagi wabah yang dimana itu sangat kompleks dan memang penyebab utama adalah kesehatan masyarakat. Adalah suatu epidemiolog. Nah, harusnya pemimpinnya adalah orang kesmas. Oh, harusnya minimal tempat orang kesehatan secara umumnya. Nah, itu harusnya pemimpinnya, kepalanya gitu. Yang lainnya itu sebagai pembantu, polisi itu pembantu, militer itu pembantu. Ini malah militer kan ya. Yang kemarin awal pandemi kan militer, sekarang kan awal ekonomi malah ekonom. Nah, jadi ya yang gak ada gunanya gitu, sama kayak operasi yang dipimpin dengan dokter yang beda bidang yang gak ada gunanya gitu, walaupun sama, walaupun dia tahu tentang kesehatan yang nggak bisa gitu. Jadi memang harusnya sih memang orang kesehatan utamanya yang memang memimpin terhadap penanganan wabah akibat kesehatan masyarakat. Nah, kenapa sih diabaikan epidemiologinya? Ya, itu banyak faktor ya gitu. Dan kebanyakan memang faktornya adalah politik dan ekonomi. Kalau politik, kenapa Pak pemimpin kita kadang mengambil orang kesehatan sebagai pemiana, sebagai pokosnya atau tonggak atau ujung tombak dalam penanganan wabah? Karena di belakang pemimpin kita ada sponsor yang memang menjadikan dia jadi pemimpin gitu. Contoh, jangankan di pemimpin yang di presiden ya, yang di wali kota aja kan, kenapa sih kita kan terkenal wali kota kita bagus gitu, banyak masif itu Mesina kan bagus gitu, tapi kenapa saat wabah beliau bingung antara menutup duta mall, menutup pasar dan sebagainya? Karena memang ada sponsorship gitu saat pemilu atau pilkada yang memang mengasihkan dana saat pemilihan beliau gitu. Jadi saat terjadi pandemi ya sponsor itu menagih janji dan menagih hak dan sebagainya, sehingga ya banyak kejadian-kejadian yang akhirnya memang saat pandemi ini bingung gitu, hendak tegas tapi yang membagi seorang pemilu pilkada si itu gitu, hendak tidak tegas masyarakat juga yang nanti parah sakit penyakitnya menyebar kemana-mana dan sebagainya. Jadi ya itulah gitu, sama kayak pemimpin kita juga, kenapa sih yang dijadikan menteri malah, aku bingung kan, menteri sekarang semuanya pengusaha kan gitu, kayak Erlangga Hartarto pengusaha kan, itu jadi bosnya COVID. Terus bekas ketua panitia Asian Games kan, si apa tuh, Erick Thohir ya, atau panitia Asian Games, kemudian juga pengusaha tiba-tiba jadi menteri BUMN lah kalau nggak salah, terus mengurusi vaksin, sekarang tugas menteri BUMN kan gitu, aneh gitu, gimana ceritanya menteri BUMN jadi mengurusi vaksin. Nah, terus juga eh pengusaha kayak si Luhut tuh pengusaha batu bara kan, pengusaha minyak gitu, tiba-tiba jadi menteri kemaritiman, sekarang malah dapat tugas PR dari Pak Presiden untuk dalam waktu 1 bulan untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan COVID. Nah, jadi kan aneh, menteri kemaritiman kan laut gitu, sangat, sudah dia pengusaha minyak tiba-tiba jadi menteri maritim, Menko Kemaritiman dan Investasi, tiba-tiba disuruh menangani COVID. Jadi sudah aneh gitu. Latar belakangnya aneh, jabatannya aneh, yang ditangani juga aneh. Nah, jadi aku bingung, Jen. Itu ya sudah gitu, takdir lah gitu, takdir negara kita. Jadi ya nggak ada gebrakan dari awal pandemi sampai sekarang, nggak ada gebrakan yang benar-benar wah dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Kalau di apa ya, Selandia Baru, kan Selandia Baru kan bisa menangani COVID juga, itu ada nama program dari presidennya, yaitu gerakan 5 juta orang gitu. Karena memang Selandia Baru negara kecil, cuma 5 juta orang, dia mengatakan gerakan 5 juta orang. Di mana apa 5 juta itu jadi surveillance semua. Jadi 5 juta orang jadi surveillance semua, mereka disadarkan, sama-sama sadarin sangat berbahaya, jadi semuanya jadi surveillance, semuanya saling mengawasi, minimal mengawasi diri sendiri. Jadi kalau misalnya merasakan sakit, dia harus lapor, dia sendiri datang lapor, tidak malu. Nanti oleh negaranya dibantu ekonominya, waktu dia karantina diri, dibantu pengobatannya,
kayak dijadikan raja karena dia melaporkan diri gitu, dijadikan kayak pahlawan, dianggap pahlawan. Kalau kita kan dianggap aib kan COVID ini, kalau di sana enggak gitu, karena dia sudah melaporkan diri mau dikarantina dianggap pahlawan, diberikan reward gitu. Akhirnya ya bisa menangani pandemi gitu tanpa lockdown yang memang ada lockdown juga, tapi tidak lockdown yang memang parah gitu. Jadi intinya harus ada reward dan punishment gitu. Dan itu ada gerakan penanganan COVID yang ada di Selandia Baru. Jadi gerakan 5 juta orang gitu namanya. Itu saya dengar sendiri waktu si Tantowi Yahya kan dutanya kan dia waktu bicara di televisi dengan waktu ditanyakan oleh CNN Indonesia kayak apa penanganan COVID-19 di Selandia Baru, jadi sampai bisa menjadikan kasus kematiannya 0 lah, atau dulu 0 awal-awal itu malah waktu diwawancara itu 0 kematian, dan kasus itu sangat kecil, sangat rendah sekali. Nah, jadi gerakan 5 juta orang, presidennya mangkat itu. Jadi kalau ngaku COVID malah kayak ngaku COVID malah di reward, bikin reward dibantu. Nah, ya, ada pertanyaan lagi? Kim? Pak, izin bertanya terkait tugas kelompok tadi Pak, yang kelompok tutorial. Selain ini, nama-namanya udah dikirim bagian ke BIM nggak Pak? Nama-namanya kayak Pak kok. Gitu Pak. Ada lagi mungkin? Nggak ada? Kalau nggak ada berarti cukup dulu ya dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu lagi pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena rekamannya kau kasihkan. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak. Dah.